Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di channel kita yaitu OmniLife atau Ed Semesta Rindu. Kita tetap masih belajar di tutorial Excel ya. Kali ini kita akan belajar rumus atau function indirect ini. Di sini akan saya siapkan data. Yang pertama, saya punya dua data dalam satu kolom. Yang data satu yaitu adalah angka 10 sampai angka 70. Yang data dua adalah angka 15 sampai angka 75. Indirect ini berfungsi untuk mencari referensi sel. Sehingga kita mencari isi referensi sel itu seperti apa, itu bisa kita cari dengan indirect. Walaupun nanti akan saya jelaskan ada cara yang lebih mudah daripada indirect ya. Tapi karena ini fungsi ini disertakan di formula Excel, maka mau tidak mau saya harus menerangkan untuk bekal atau informasi teman-teman gitu. Walaupun nanti akan saya kasih tips dan trik lebih mudah daripada rumus atau formula indirect. Tapi ini akan saya praktekkan dulu rumus indirect ini bagaimana cara referensi selnya. Oke, saya terangkan dulu rumusnya itu seperti ini. Rumus pasti sama dengan indirect itu adalah sintaknya atau perintahnya untuk menjalankan rumus indirect itu sendiri. Terus habis itu indirect, terus di dalam kurungnya ada referensi teks ya. Ref tag ini adalah referensi teksnya. Lalu A1 itu tipenya. Seperti itu untuk mengimplementasikan rumusnya. Lalu bagaimana prakteknya di dalam lapangan? Itu seperti ini teman-teman. Saya coba dulu. Saya pertama kali akan menghasilkan nilai 10 ini ya. Nilai 10 ini dengan cara seperti ini rumusnya nanti. Sama dengan indirect. Ini saya pilih, saya kasih tab. Referensi teksnya saya akan cari. Karena dia teks, ingat tutorial saya sebelum-sebelumnya. Kalau dia tipe datanya teks, pasti akan kita ikuti tanda petik 2 di atasnya. Itu menandakan adalah referensi teks. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akan kasih yang pertama adalah C5. Saya ingin memberikan angka 10 ini ya, menampilkan. Kenapa kok C5? Karena ada di kolom C dan baris kelima. Maka saya tulis, saya petik dulu, petik C5. Petik. Seperti ini, saya tutup kurung. Saya enter. Maka dia akan memberikan angka 10. Ini sebelum kita pakai stylenya A1 ini, maka dia defaultnya ke style seperti di C5 ini. Nah, 10. Oke, yang kedua, saya ingin menerbitkan angka 20. Berarti ini adalah C6 gitu ya. Indirect gini, saya kasih C6. Saya petik baru saya gunakan stylenya gini ya. Nah, di sini baru saya akan rangkan yang namanya A1 itu tadi. A1 ini jika kita klik ini akan muncul false atau true. Atau biasanya kita kenal 0 dan 1. Kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Cuman ini bukan karena benar dan salah ya. Ini karena kita ingin menggunakan style yang pakai yang mana gitu. Kalau kita menggunakan style yang ini, maka kita akan memberikan angka 1 atau true. Ini. True. Saya tutup. Saya enter. Nah, 20. Bisa juga dengan menggunakan angka 1, saya rubah seperti ini ya teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu. Nah, tetap 20 gitu. Ini cara penulisan rumus kedua. Atau indirect itu bisa dengan mereferensikan sel lainnya. Contoh teman-teman, saya akan menampilkan C7 ya. Saya punya di sini C7. Ini teks biasa. Jadi seperti ini. Sama dengan indirect. Nah, C7. Kita coba. Kata saya enter. Nah, 30. Seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana dengan cara penulisan indirect dengan tipe atau A1-nya itu adalah yang false. False itu berarti kita akan menyebutkan row dan column. Caranya seperti ini. Sama dengan indirect spasi saya tab
saya akan menampilkan, saya ganti di data 2 ya, biar tahu perbedaannya nanti teman-teman. Atau tetap saya ada paket dengan data 1 ya. Saya akan mengambil baris ke baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5, kolom ketiga menggunakan tipe seperti ini. Baris ke-5, kolom ke-3. Nah, coba saya ginikan langsung tanpa stylenya, saya enter, maka dia ref. Nggak bisa ya, tidak bisa memberikan referensi. Ref letternya referensi. Coba saya gunakan referensinya menggunakan yang false atau 0. Saya copy, atau saya tulis lagi aja biar teman-teman bisa menghafal. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi. Baris ke-5, maaf saya petik. Baris ke-5, kolom ke-3. Saya petik gini. Saya titik koma, saya kasih referensi 0. Nah, ini. Atau false ya. Nah, akhirnya ketemu ya. Seperti ini. Atau sama juga dengan kita mencari referensi yang lainnya, R5 atau C3, sama saja ya. R5 atau C3, seperti ini teman-teman. Indirect. Nah, saya coba seperti ini. Klik. Langsung saya tutup. Saya coba ya. Nah, dia ref. Dia harus kita kasih referensi stylenya. Titik koma, kita pakai 0. Kalau 1 itu tidak bisa. Nah, baru 10. Maksud saya kalau 1 seperti ini teman-teman. Ini kan 0 ini kan false sebenarnya, pakai style yang pertama. Nah, kalau 1 kan seperti ini, C7 tidak mengatakan row atau kolom, tapi mengatakan ABC-nya atau barisnya ini. Ini seperti ini, dia akan error. Kalau kita ginikan malah dia error. Seperti ini. Karena memang kalau R5 atau C3, kita harus wajib memberikan stylenya 0 atau false. Seperti itu teman-teman. 0 atau false. Nah, seperti ini. Ada lagi sebenarnya teman-teman, lebih dari indirect sebenarnya itu untuk menghasilkan itu cuma gini saja lah. Kita kalau mau menampilkan sama dengan, gini aja juga bisa. Ini aja sudah bisa teman-teman. Nah, kita coba pakai ring ya. Nah, seperti ini. Ini aja juga bisa. Karena indirect ini diberikan rumus ke Excel, maka saya mencoba menerangkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara implementasi indirect di rumus atau di sheet ini. Seperti itu, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share.